Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Perkenalkan, saya Tiara Maharani, mahasiswi akuntansi Universitas Catur Insan Cendekia dengan NIM 20241280016. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Dasar yang diampu oleh Bapak Amroni SEMM. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengorganisasikan serta mengelola bisnis kedai agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Mengelola bisnis kedai bukanlah hanya tentang menyajikan makanan dan minuman yang lezat, tetapi juga bagaimana kita mengatur sumber daya, mengelola keuangan, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang berkesan. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah penting dalam membangun dan menjalankan sebuah bisnis, yaitu bisnis kedai singgah di sini. Siapkan catatanmu dan mari kita mulai perjalanan bisnis ini bersama-sama. Check it out! Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan dulu yuk partner saya ini. Yang pertama ada Aninditya Dwi Putri SS, yang kedua ada Gerard Ananta Damanik, yang ketiga ada Graciela Putrian. Yang terakhir ada saya sendiri, Tiara Maharani. Nah, kira-kira kita di video ini akan membahas materi apa ya? Kita lihat yuk. Nah, di sini yang pertama ada pengenalan bisnis. Yang kedua ada struktur organisasi bisnis. Yang ketiga ada proses pengorganisasian. Yang keempat ada pengelolaan bisnis. Dan yang terakhir adalah analisis masalah dan bagaimana solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan bisnis. Kira-kira apa sih kedai singgah di sini itu? Kedai singgah di sini adalah tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman dalam suasana yang nyaman. Dengan dirancang sebagai persinggahan bagi berbagai kalangan, kedai ini menawarkan layanan yang ramah, menu variatif, dan atmosfer hangat untuk pengalaman kuliner yang menyenangkan. Nah, kira-kira apa sih visi dan misi, tujuan, serta alasan kita membangun bisnis ini? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia visi, misi, tujuan, dan alasan kita membangun bisnis kedai singgah di sini. Yang pertama ada visi. Visi kita itu menjadikan kedai singgah di sini sebagai tempat persinggahan favorit dan terkenal yang inovatif dengan pelayanan yang ramah. Lalu misi kita yaitu menyajikan menu makanan dan minuman kekinian dengan harga yang terjangkau serta menyediakan tempat yang nyaman dengan desain Instagramable. Lalu apa sih tujuan kita? Tujuan kita ini adalah membangun bisnis di bidang F&B dengan berkolaborasi antara beberapa usaha yang dimiliki dengan harapan dapat berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu kenapa sih kita ini membuat bisnis kedai singgah di sini? Alasannya itu karena saat ini pelajar atau mahasiswa ini lebih sering mengerjakan tugas di luar rumah daripada di rumah. Situasi inilah yang menginspirasi kita untuk membangun kedai ini yang memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar luas dengan konsep yang menarik dan inovatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu struktur organisasi bisnis. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada diagram struktur organisasi bisnis. Kita lihat di sini ada owner, ada manajer operasional, ada bidang keuangan, ada tim marketing, ada departemen kreatif, ada kasir, ada kitchen crew, dan ada pramusaji. Nah, kira-kira apa sih peran dan tugas serta hubungan antara setiap bagian dari per divisinya? Kita bahas yuk. Nah, ini dia tugas dan atau peran dari setiap bagian-bagian yang ada di struktur organisasi bisnis. Yang pertama ada owner. Owner ini memiliki peran yaitu memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan di dalam bisnis ini, juga sebagai investor terbesar di bisnis ini. Lalu yang kedua ada manajer operasional. Manajer operasional ini memiliki tugas mengendalikan, memimpin, serta mengorganisir suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu yang ketiga ada keuangan.
Ya, sesuai dengan namanya keuangan, berarti itu tugasnya dengan berhubungan dengan uang ya guys ya. Jadi tugasnya itu adalah mengelola sumber daya finansial perusahaan, termasuk merencanakan, mengendalikan, dan juga melaporkan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ada Departemen Kreatif. Departemen Kreatif ini memiliki tugas yaitu menghasilkan ide-ide kreatif dan menarik untuk memikat konsumen. Ya, untuk dengan memikat konsumennya itu dengan membuat konsep yang kekinian agar menarik perhatian konsumennya. Lalu ada yang kelima, ada tim marketing. Tim marketing ini memiliki tugas yaitu membangun awareness, juga mempertahankan pelanggan agar tetap setia terhadap kedai kami gitu. Lalu ada kitchen crew. Kitchen crew ini bisa disebut dengan ya tim dapur lah. Tim dapur ini memiliki tugas ya menyiapkan dan memasak makanan dan minuman untuk konsumen. Lalu yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam itu ada pramusaji. Pramusaji ini adalah tugasnya itu adalah menyiapkan ya, lebih menghantarkan makanan dari dapur ke konsumennya. Jadi beda dengan kitchen crew. Kalau kitchen crew itu dia yang menyiapkan dan memasakkan makanan dan minumannya. Kalau pramusaji ini yang menghidangkan ke konsumen dari dapur ke konsumennya. Lalu yang terakhir ada kasir. Kasir ini memiliki tugas yaitu bertanggung jawab penuh terhadap setiap transaksi yang terjadi di dalam bisnis ini. Lalu apa sih hubungan antar setiap bagiannya? Nah, ini dia hubungan antar bagian-bagiannya. Nih, owner ini memberikan arahan dan keputusan strategis kepada manajer operasional serta mengawasi keuangan. Jadi owner ini memiliki hubungan antara manajer operasional dan keuangan. Lalu manajer operasional ini mengelola operasional bisnis dengan berkoordinasi dengan semua departemen untuk memastikan kelancaran kegiatan usaha. Lalu keuangan ini mengatur anggaran, pemasukan, dan pengeluaran bisnis serta bekerja sama dengan kasir untuk memastikan pencatatan transaksi yang akurat dan dengan marketing untuk strategi promosi berbasis anggaran. Lalu Departemen Kreatif. Departemen Kreatif ini menciptakan konsep menarik dan inovatif yang mendukung strategi marketing serta membantu kitchen crew dalam penyajian menu yang lebih menarik. Selanjutnya itu marketing. Tim marketing ini bertanggung jawab dalam mempromosikan bisnis, menarik pelanggan, serta berkoordinasi dengan departemen kreatif untuk strategi pemasaran. Dan dengan pramusaji juga untuk memahami kebutuhan pelanggannya. Lalu kitchen crew. Kitchen crew ini menyiapkan dan memasak makanan sesuai standar, serta berkoordinasi dengan pramusaji untuk memastikan pesanan ini tersaji dengan baik. Lalu pramusajinya. Pramusaji ini melayani pelanggan dengan baik, menghantarkan pesanan dari dapur, serta bekerja sama dengan kasir untuk proses pembayaran pelanggan. Lalu kasir, yang terakhir kasir. Kasir ini mengelola transaksi pembayaran pelanggan, mencatat laporan keuangan, serta berkoordinasi dengan keuangan untuk memastikan keseimbangan keuangan bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu proses pengorganisasian. Bagaimana sih langkah-langkah proses pengorganisasian ini? Nah, yang pertama ada perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya ini bisa kita lakukan, contohnya menentukan jumlah karyawan, pembelian peralatan kebutuhan kedai, lalu yang terakhir ada desain interior. Nah, untuk menentukan jumlah karyawan ini, di awal bisnis ini kita bisa menentukan berapa sih karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Lalu pembelian peralatan kebutuhan kedai. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan dalam kedai ini? Misalkan ada kompor berapa, ada alat pembuatan kopi berapa, dan sebagainya. Lalu desain interior. Desain interior ini kita bisa menentukan konsepnya, konsep interiornya. Kita kan di sini di kedai singgah
di sini itu menentukan konsepnya menggunakan konsep Instagramable. Kita juga bisa menggunakan konsep retro dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pembagian tugas. Seperti yang seperti udah saya jelaskan sebelumnya, pembagian tugas setiap per divisinya, jadi nggak perlu dijelasin lagi ya. Kita skip ke yang ketiga, yaitu delegasi wewenang. Nah, siapa aja sih yang memiliki delegasi wewenang ini? Yang pertama ada owner. Owner ini memiliki wewenang tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam bisnis ini. Lalu yang kedua ada manajer operasional. Manajer operasional ini bisa dia itu memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harian. Lalu setiap divisinya harus bertanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing. Lalu yang terakhir ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini kita bisa melakukan melalui via online seperti grup WhatsApp, grup Telegram, atau kita bisa melakukan rapat mingguan. Dan setiap laporan harian ini harus disampaikan ke manajer operasional. Karena apa? Karena manajer operasional ini bisa mengendalikan atau mengendalikan bisnis ini. Lalu apa sih strategi pengorganisasian agar efisien? Yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi POS atau Point of Sale untuk memantau keuangan dan inventaris. Lalu yang kedua itu kita bisa melakukan pelatihan berkala agar karyawan ini mengasah keterampilannya itu lebih baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu pengelolaan bisnis. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis ini bisa dibagi menjadi 3. Ada pengelolaan sumber daya manusia, ada pengelolaan keuangan, serta pengelolaan operasional. Nah, yang pertama ini ada pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini kita bisa melakukan namanya recruitment. Recruitment ini dengan recruitment ini kita bisa memilih kandidat dengan pengalaman atau potensi yang lebih tinggi. Lalu kita bisa melakukan pelatihan. Dengan kita memberikan pelatihan dasar kepada karyawan jadi tahu tentang bagaimana standar kebersihan, bagaimana pembuatan makanan dan minuman sesuai standar, juga bagaimana pelayanan yang baik untuk pelanggan. Lalu yang ketiga ada motivasi karyawan. Kita bisa memotivasi karyawan dengan contohnya memberikan bonus penjualan apabila karyawan tersebut mencapai target penjualannya. Lalu yang kedua ada pengelolaan keuangan. Yang pertama ada modal awal. Gimana sih kita alokasikan modal awal ini untuk bisnis yang kita jalanin? Nah, modal awal ini kita bisa digunakan untuk renovasi tempat, pembelian bahan baku, pembelian alat kebutuhan kedai, maupun untuk membayar promosi. Lalu yang kedua itu manajemen keuangan. Dengan memanajemen keuangan ini kita bisa menggunakan aplikasi akuntansi untuk mencatat pengeluaran serta pemasukan. Lalu yang ketiga itu ada dana darurat. Kita ini harus menyiapkan dana darurat yang berasal dari keuntungan, misalkan berapa persen dari keuntungan kita yang didapat dari menjalankan perusahaan ini. Misalnya 10% dari keuntungan ini untuk cadangan darurat, dana darurat apabila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional ini kita bisa lakukan dengan pembuatan SOP. Kenapa pembuatan SOP? Karena dengan pembuatan SOP ini kita bisa melakukan pekerjaan ini sesuai standar yang berlaku. Lalu ada menyusun jadwal kerja. Dengan menyusun jadwal kerja, karyawan ini lebih fleksibel untuk
menjalankan pekerjaannya. Lalu yang terakhir ada mengontrol persediaan bahan baku setiap minggunya. Seperti yang kita jelaskan, kita bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi POS, Point of Sale, untuk memantau inventaris. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu yang kelima, analisis masalah dan solusinya. Kira-kira bagaimana sih kita ketika mengalami masalah dan bagaimana sih solusinya? Di sini kita ada beberapa masalah yang sering muncul di dunia pembisnisan. Yang pertama ada masalah kurangnya koordinasi dalam stok bahan baku, seperti stok habis pada saat jam operasional. Kira-kira gimana ya solusinya? Nah, di sini ada solusinya, yaitu menggunakan sistem manajemen inventaris otomatis dan membuat daftar periksa harian. Lalu masalah kedua ini adalah kesalahan pembagian tugas, seperti beban kerja tidak merata antara per divisinya. Di sini juga ada solusinya, yaitu mengevaluasi alokasi tugas secara rutin dan menyesuaikan jadwal kerjanya. Lalu masalah yang terakhir nih, yang sering kita alami, yaitu adanya kedai serupa yang menawarkan produk yang lebih menarik. Nah, gimana sih kita sebagai owner atau kita sebagai dari bagian dari bisnis ini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya adalah kita menciptakan menu yang unik dan tingkatan kualitasnya ini lebih tinggi. Bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pramusaji atau dengan melakukan pelayanan yang lebih ramah, lebih baik. Dengan juga kita juga bisa berkoordinasi dengan departemen kreatif, juga bagian marketing, agar kita bisa melakukan promosi yang lebih kekinian agar menarik konsumennya. Nah, itu dia masalah-masalah yang sering muncul dalam dunia perbisnisan. Nah, itu dia sobat bisnis. Itulah langkah-langkah penting dalam mengorganisasikan dan mengelola bisnis kedai singgah di sini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam membangun serta menjalankan usaha kedai dengan lebih struktur dan sukses. Ingat, kunci keberhasilan sebuah bisnis itu bukan hanya dari produk yang dijual, tetapi juga dari bagaimana kita mengelola operasional, keuangan, dan kepuasan pelanggan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran bisnis yang lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.